Baiklah, selanjutnya saya ingin mereview sebuah jurnal yang mana judulnya itu The Impact of Computerized Accounting System on Accountant Performance in the Jordanian Medicine Shareholding Companies Field Study. Ini diteliti oleh Feras Izzat Oklah Kasbeh, di mana ini jurnalnya ini termasuk di dalam International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450 strip 2887 isu 147 pada bulan Mei di tahun 2016. Untuk latar belakangnya, di sini akuntansi terkomputerisasi terdiri dari peralatan dan perangkat yang diperlukan sebagai properti dan informasi yang terdapat di dalam sistem, dan terminologi yang membantu pengguna untuk mengakses informasi ini. Dan banyak pemangku kepentingan dalam organisasi ini menjadi cenderung lebih memilih untuk menangani organisasi ini melalui sarana teknologi karena penghematan waktu, tenaga, dan uang. Sektor kedokteran atau obat-obatan merupakan salah satu organisasi bisnis yang paling banyak menggunakan teknologi informasi untuk peluncuran layanannya. Sektor obat-obatan di Jordania sedang dalam pengembangan aplikasi canggih dalam teknologi informasi di sumber daya manusia, khususnya para akuntan, yang membantu perbaikan sistem akuntansi di perusahaan obat dan pengendalian biaya. Permasalahan dari penelitian ini terletak pada identifikasi sistem akuntansi terkomputerisasi dalam meningkatkan efisiensi akuntan di perusahaan kepemilikan saham obat-obatan di Jordania. Untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sistem akuntansi terkomputerisasi yang diterapkan pada perusahaan kepemilikan saham obat-obatan di Jordania dalam meningkatkan efisiensi akuntan melalui pencapaian tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengungkap dampak komputerisasi sistem akuntansi dalam meningkatkan inovasi bagi akuntan di perusahaan pemegang saham obat-obatan di Jordania. Yang kedua, mengungkap dampak sistem akuntansi terkomputerisasi dalam meningkatkan skill akuntan di perusahaan pemegang saham obat-obatan di Jordania. Dan yang ketiga, mengungkap dampak dari sistem akuntansi terkomputerisasi dalam meningkatkan pengetahuan para akuntan di perusahaan pemegang saham obat-obatan di Jordania. Untuk hipotesis penelitiannya, di sini ada 3. Yang pertama, peneliti berhipotesis tidak ada pengaruh statistik yang signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat inovasi bagi akuntan di perusahaan kepemilikan saham obat-obatan di Jordania. Yang kedua, tidak ada pengaruh statistik yang signifikan dalam sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat skill atau keterampilan bagi akuntan di perusahaan kepemilikan saham obat-obatan di Jordania. Dan hipotesis yang ketiga, di mana peneliti berasumsi tidak ada pengaruh statistik yang signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat knowledge atau pengetahuan bagi akuntan di perusahaan kepemilikan saham obat-obatan di Jordania. Untuk populasi dan metodologi penelitiannya, di sini populasi penelitiannya termasuk perusahaan yang memiliki saham obat-obatan di Jordania yang berjumlah 7 perusahaan untuk tahun 2015. Sampel individu penelitian ini termasuk semua akuntan di Jordanian Medicine Shareholding perusahaan. Untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini terdiri dari data sekunder dan primer. Pertama, data primer. Data primer yang digunakan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. 75 kuesioner diambil dari 85 yang didistribusikan kepada akuntan di perusahaan kepemilikan saham obat-obatan Jordania pada tahun 2015. Kuesioner ini dirancang untuk tujuan penelitian dalam mengetahui dampak sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap kinerja akuntan di perusahaan kepemilikan saham obat-obatan di Jordania. Lalu data sekundernya ini dikumpulkan dari sumber-sumber yang bersifat sekunder, baik itu artikel, terbitan berkala, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan subjek penelitian.
hasil penelitian dan analisis data. Dalam penelitian ini, alat statistik SPSS digunakan untuk penginputan data serta untuk memeriksa dan pengolahan data. Sebagian besar anggota sampel penelitian pada variabel gender adalah laki-laki sebesar 69,3%, sedangkan persentase perempuan sebesar 30,7% dari anggota sampel penelitian. Untuk hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu uji T, di mana di sini peneliti menyebutkan bahwa hipotesis pertama tidak ada pengaruh statistik yang signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat inovasi bagi akuntan. Lalu setelah melakukan pengujian di tabelnya ini yang bisa dilihat di pada slide, itu tingkat signifikansinya sebesar 0,00. Lalu bila nilai signifikansi nilai T kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh statistik yang signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat inovasi bagi akuntan. Lalu uji T yang kedua, peneliti menyebutkan bahwa H02 yaitu tidak ada pengaruh statistik yang signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat skill akuntan. Akan tetapi pada tabel setelah kita melakukan pengujian didapat signifikansinya sebesar 0,00 juga, dimana ini bila nilai T-nya itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Berarti ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh statistik yang signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat skill atau keterampilan bagi akuntan di perusahaan obat-obatan di Jordania. Lalu uji T yang terakhir atau uji T yang ketiga, di mana peneliti menyebutkan bahwa H03 atau hipotesis ketiga adalah tidak ada pengaruh statistik yang signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat knowledge akuntan di perusahaan obat-obatan Jordania. Lalu setelah melakukan pengujian bisa dilihat pada tabel itu tingkat signifikansinya sebesar 0,00, di mana bila ini nilai signifikasinya itu kecil dari 0,05 maka H0-nya itu ditolak, hampir sama dengan hasil uji T di hipotesis 1 dan kedua, yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat pengetahuan bagi seorang akuntan. Lalu di sini peneliti setelah melakukan pengujian memberikan rekomendasi bagi perusahaan, mana yang pertama itu perusahaan pemegang saham obat-obatan Jordania harus mengadopsi program akuntansi khusus untuk meningkatkan kinerja akuntan. Lalu yang kedua, perusahaan obat-obatan di Jordania harus mengadopsi pemberian penghargaan, insentif, dan promosi untuk memotivasi akuntan untuk mengikuti kursus pelatihan untuk meningkatkan inovasi bagi para akuntan. Lalu rekomendasi yang ketiga, perusahaan obat-obatan di Jordania harus melibatkan akuntan dalam konferensi dan kursus internal dan eksternal untuk memastikan peningkatan efisiensi dan efektivitas output dari sistem akuntansi terkomputerisasi. Dan rekomendasi yang terakhir, perusahaan obat-obatan di Jordania harus berkomitmen pada standar pengisian kepemimpinan yang mengandalkan inovasi, keterampilan maupun pengetahuan akuntan di perusahaan untuk memastikan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas dari sistem akuntansi terkomputerisasi. Untuk kesimpulannya bisa dilihat di sini, yang mana H01 hipotesis 0 pertama ditolak. Berarti adanya pengaruh signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat inovasi akuntan di perusahaan obat-obatan di Jordania. Lalu yang hipotesis kedua, hipotesis 0 kedua juga ditolak.
yang berarti adanya pengaruh signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi pada tingkat keterampilan akuntan di perusahaan. Di sini juga peneliti menjelaskan bahwa ada item bahwa perusahaan obat terus mengembangkan sistem akuntansi terkomputerisasi untuk memastikan peningkatan keterampilan di bagi akuntannya. Lalu kesimpulan yang ketiga bahwa H03 ditolak juga. Berarti adanya pengaruh statistik yang signifikan untuk sistem akuntansi terkomputerisasi terhadap peningkatan tingkat knowledge akuntan di perusahaan. Analisis ini mengungkap item bahwa perusahaan obat-obatan berupaya meningkatkan pengetahuan antara akuntan di perusahaan untuk memastikan kemudahan penanganan dalam sistemnya. Baiklah, sekian review artikel. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.